tafsir Ibnu Abbas. Bangjalallahu ta'ala maka nurunkeun sapusta bila ayatillahi ana al-laili yatluna maca ya umat ayatillahi kana pirang-pirang ayat Gusti Allah ana al-laili dina waktu penting yaqrauna tegasna maca umat Al-Qur'an kana Qur'an sa'atil laili dina waktu penting wahum saranyari umat yasjuduna eta salat ya umat ayusalluna tegasna salat ya umat tahajjud kana tahajjud bilaili dina waktu penting wa hadza sareng ari ieu wahum yasjudu kalamun mustaqilun kalamun eta kalam mustaqilun anu terpisah anu tersendiri wassalatu sareng ari salatu sama eta disebut eta dingaranan salat sujud dan kana sujud karena diantaranya inti daripada salat itu kan khudu dan tawadhu maka sujud itu sesuatu yang paling istimewa karena kita merendahkan diri terhadap Allah sehingga tidak boleh kita itu sujud terhadap makhluk. Yu'minuna iman ya umat billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir sareng kana poe anu akhir wa ya'muruna sareng merintah umat ala khairati kana sadaya kabagusan allazimati anu tetep wal muta'adiyati sareng anu terus menerus. Muta'ad itu kan berlangsung estafet. Maka ada hadis di dalam kitab Ihya di dalam babul ilmi al ilmul muta'addi khairun min ilmil qasir. Ilmu yang muta'ad itu yang berestafet terus menerus lebih baik daripada ilmu lokaliwan. Yu'minuna billahi wa yaumil akhir ya'muruna merintah umat bil ma'ruf kana ma'ruf wa yanhauna sareng nyegah ya umat anil munkari tina munkar wa yusari'una bil khairat wa yusari'una sareng buru-buru gagancangan ya umat bil khairat dina sadaya kabagusan ayubadiruna tegisna buru-buru ya umat maka manir robati serta sempurna resep pipili asnabil khairati dina pagawean pirang-pirang bentuk sadaya kabagusan allazimati anu tetep wal muta'addiyati sareng anu bersambung atau estafet tidak putus terus menerus. Maka dalam Ihya ada hadis al ilmu muta'addi khairun min ilmil qasir. Ilmu yang berlangsung terus menerus estafet lebih baik daripada ilmu yang terputus. Maka ma'adal itu kalau ada santri yang soan pamit mau pulang selalu ngomong, kamu kalau sudah sampai rumah istiqomah di rumah, jangan meninggalkan ngajar. Jangan meninggalkan ngajar. Jadi profesi apapun kalau memang kita santri, ngajar itu jangan ditinggal, itu kan. Walaupun yang diajarnya itu berbagai macam. Saya waktu kemarin itu ke Bandung tuh waktu ada halal bihalal, ada alumni itu di Bandung di tengah kota itu. Dia ngajarnya anak jalanan. Abi mamang kena ngajar anu lain kumpul budak anak jalanan itu diajar itu bisa sholat tapi diberang kemana-mana ke ngamen jadi itu ya memang benar kalau nggak ada kita yang memperhatikan itu kan. Makanya kan KDM itu dari Mulyadi Gubernur Jawa Barat itu mau bikin barak itu, mau di apa itu dikumpulkan itu supaya jangan ada anak jalanan itu pelaksanaan.
Wa ulaika sareng ari itu ay al mausufuna tegasna anu disifatan kabeh bisifati sab'ati kalawan sifat anu 7 minas sholihin eta tina sebagian sadajal anu saleh ay min jumlatil ladina sauhat ahwaluhum tegasna tina jumlah jalma-jalma anu bagus naon sadat tingkahna alladzina indallahi menurut Gusti Allah wastahaqu sareng hak adatina ridhahu kana ridha Allah wa sana'ahu sareng kana ngalemna Gusti Allah. Qala Ibnu Abbas nya Rasul Ibnu Abbas ay min sholihi ummati Muhammad sallallahu tegasna tina sadajal masoleh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu sareng diucapkeun masoleh umat Muhammadin fi jannati serta sadajal masolehna umat Kanjeng Nabi Muhammad fi jannati di surga. Ma Abi Bakr serta Abu Bakar wa ashabi sareng sadaya sahabat Abu Bakar. Padahal ieu mangikon dibaca ye na salat tangguh ye nya. Wa alam sareng kedah terang anjeun andal Yahuda kana sabener-benerna Yahudi kanu eta aya Yahudi aidon de yakumuna eta hudang Yahudi pilayali dina pirang-pirang penting ditajak tahajud dipikeun tahajud wa qiraati Taurat sareng maca kitab Taurat. Palamma madaha mangka terkala ngalam Allahu Gusti Allah al mukminina kasadajal mukmin minhum itu Yahudi bitahajudi kalawan tahajud wa qiraatil Qur'ani sareng maca Quran arda padzalika mangka ngagandengkeun Gusti Allah dalika kana itu madah bi qaulihi kalam firman Allah yu'minuna billahi wal yaumil akhir lapan yu'minuna beriman mukminin ka Gusti Allah sareng kana poe akhir wa ya'muruna sareng merintah mukminin bil ma'ruf kana ma'ruf wa yanhauna sareng nyegah mukminin anil mungkar tina mungkar wa yusari'una sareng buru-buru mukminin bil khairati tina kabagusan. Imanu mangkari iman billahi ka Gusti Allah yastalzimu eta netepkeun ya al iman billah al imana kana iman bi jami anbiya'i kana sadaya pirang-pirang nabi Gusti Allah wa rusulihi sareng sadaya rasul-rasul Allah wa kutubihi sareng sadaya kitab Allah wal iman sareng ari iman bil yaumil akhir kana bil akhir jastal isimu eta netepkeun ya al iman bil yaumil akhir al hadaro kana ngajauhan minal ma'asi tina sadaya maksiat pa imanul yahudi mangkari imanna Yahudi billahi ka Gusti Allah maka lihim serta ucapan Yahudi Uzair ibnullahi ari Nabi Uzair eta anak lalakina Allah wa kubrihim sareng kuburna Yahudi bibadil kutubi kana sebagian pirang-pirang kitab wa rusuli sareng sada rasul wa wasbihim sareng nyipatana Yahudi al yaumal akhir kana poe akhir bihilafi sifati kalawan ulayaan sifat yaumil akhir wa adamul ihtirazi sareng teu ngajauhan anil ma'asi tina sadaya an ma'asi lagi tina sadaya maksiat ka Gusti Allah wajlali nasi sareng nyasakeun ka sadaya manusia wasodihim sareng nyegahna ka anas an sabilillahi tina jalan Gusti Allah wa mubadaratihim sareng buru-buruna Yahudi ila sururi kana kagorengan wa'lam sareng kedah terang anjeun anak kamalal insani kana sabener-benerna sempurna manusia bi ayahi paeta dina arek terang insan al haqqo kana hak lidatihi kana zatna haqqo khairo sareng kana kabagusan li ajil amal kana arah-arah amal wal abdu wa abdul amali sareng pangutama-utaman sadaya amal as-shalatu eta salat wa abdul adzkari sareng pangutama ta zikir zikrullahi eta zikir ka Gusti Allah wa abdul ma'arifi sareng pangutama-utaman sadaya ma'rifat ma'rifatul mabda'i wa ma'rifatul ma'adi eta ma'rifatna ma'rifatul mabda'i wa ma'rifatul ma'adi eta ma'rifatna permulaan wa ma'rifatul ma'adi sareng ma'rifatna kembalina manusia
ma'rifatul mabda'i eta ma'rifat atau terangna permulaan wujudna manusia, wa ma'rifatul ma'adi sareng ma'rifat terangna tempat kembalinya manusia. Pakauluhu ta'ala mangkari firman Allah ta'ala yatluna ayatillahi ana laili wa hum yasjudun. Isyaratun eta isyarah ilal a'mali sholihati kana sadaya amal sholih as-shadirati anu kaluar anhum iku al-mu'minin. Wa qauluhu ta'ala sareng firman Allah ta'ala yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Isyaratun eta isyarah bila padu ma'rifi kana utama sadaya ma'rifat al-hasilati anu hasil fi qulubihim dina sadaya hatena mukminin. Pakana hada pakana mangka ayat hada isyaratun ila kamal halim. Pakana mangka ayat hada naun iya yatluna ayatillah. Isyaratun eta isyarah ila kamal halihim kana sampurna tingkahna itu al mukminin bil kuatil amaliyati dina kekuatan anu bangsa amalia, bil kuatin nadoriyati sareng dina kekuatan anu bangsa nadori anu bangsa angan-angan. Wadalika sareng hari itu wadalika akmalu ahwalil insan. Wadalika sareng hari itu kamal halihim akmalu ahwalil insani eta pangsampun-sampunan sarating kana manusia wajah sareng ari ahwalul insan al martabatu eta martabat allati anu fianya ari martabat akhiru darajatil insan yati eta akhir sadaya darajat sadaya derajat manu bangsa manusia wa awalu darajatil ma lakiati sareng awal sadaya derajat anu bangsa malaikat. Wa alam sareng kedah terang anjeun anna ghayatal kusa sabener-benerna anna ghayatal kusa bil kamali ayyaku natama wa faqat tamami pasuk makaul insani taman laisa illa bi kamali quwwati amaliyah. Wa alam sareng kedah terang anjeun anna ghayatal kusa kana sabener-benerna akhirna anu paling akhir bil kamali dina sampurna ayakuna eta arak aya ya insan taman eta sampurna wa faqat tamami sareng dina eta tetep dina luhurna sampurna pakaunul insani mangka ari kaayaan manusia taman eta sampurna laisa eta teu aya ya kaon illa bi kamali quwwatihi angin dina sampurna kekuatan anak itu al insan al amaliyati anu bangsa pagawean wa quwwatihi sareng kekuatan insan an nadoriyati anu bangsa nadori wa kaunuhu sareng ari kaya insan faqat tamami dina saluhurun sampurna ayas'a bi takmilin nakisina ayas'a eta arek lempang ya insan bi takmilin nakisina dina nyampurnakeun sadaya anu kurang kabeh wadalika sareng ari itu pitakmilin nakisi nadon yaki nado bitori ini eta kalwan dua jalan ima biirsadihim terkadang kalwan nuduh kenana nakisin ila makana barang yang bagi anu pantas jama obiman ihim atau kalwan degahna nakisin amatina barang layang bagi anu tepates yama bahwa mangkanya ari kulun pasadun eta rusak sawaun sarwa bae kana ari ayat kulun bila atau idi eta dina sadaya akidah bil amali atau dina sadaya amal beda hasola mangkat tekala hasil kuluman tiap-tiap barang yang bagi anu pantes yama pakot hasola mangkasat teman-teman hasil as-sholaku naon bagus pakana sholaku mangka aya sholaku non bagus dalan eta nuju kenala akmalid darajati kana sampunan sada derajat summa kemudian innahu ta'ala sabenar-benerna Gusti Allah taala lama zakaro
eta tatkala nyaritakeun Gusti Allah hadhihi sifat sama nyatakan ieu cara sifat anu dalapan qala mangka ngadang Gusti Allah wa ma yaqulu bil khairin fala yukmahu wallahu a'lam. Pertama bener kan bela pun salah coretan anak monitornya jaga jadi baca man belum kuat sabulan dari gitu ya. Masya Allah luar biasa. Karena memang para alumni, para kiai memang tafsir Muniriyah tafsir anu luar biasa gitu ya. Yang berhilang disebut Munir. Satu cerita yang mengandadak tina tanah eta kunaro kunaro diberi cahaya maka Munir teh anu menerangi yang memberikan cahaya maka luar biasa Syekh Nawawi Al-Bantani ya luar biasa. Jadi sanadna teh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan bersambung jadi musalsal gitu kan. Maka insya Allah orang ngaji tafsir Munir gitu ya, orang ngaji tafsir Munir insya Allah dikumpulkan sareng Syekh Nawawi dikumpulkan sareng Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan seolah-olah kita ini menjadi santri beliau dan yusa'ul ma'u ma'aman ahabah manusia tadi dikumpulkan oleh Allah dan beserta jamaah ketika orang teh resep cinta terhadap orang tersebut atau resep terhadap kiai dan ulama atau dikumpulkan dengan para ulama dengan para ahli maka teh aya sanad teh nyambung terus musalsal berantaran. Nah, maka orang yang selalu bisa baca tafsir Munir kadang-kadang baca lagi masih jangan ya sempurna gitunya tapi mudah-mudahan kita ilmu anu terus berlanjut jadi kita putus walau mutimu nurahu dan selalu nur Allah ya berkembang bercahaya. Ada generasi yang melanjutkan itu, ada generasi mudah-mudahan orang dari paksu termasuk Allah mutimu nurahu bareng kemudian bercahaya deh karena kita belajar ke orang dari bangsa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Orang-orang Yahudi itu ada orang Yahudi memang yang beriman, ini malah menjadi orang-orang pembela Nabi. Ada memang orang Yahudi itu bukan orang munafik. Maka seperti Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang menjadi provokator. Sehingga ketika mereka akan pergi ke perang Uhud, di jalan itu ketemu dengan Abdullah bin Ubay. Itu dicegah. Dari apa kamu? Cari mati. Maka orang-orang waktu itu yang imannya masih belum kuat, itu sepotong-sepotong imannya itu, mereka itu kembali tidak jadi ikut perang. Tapi ada salah seorang anak muda yang baru berikrar kepada Nabi itu, baru ikrar kepada Nabi itu baru berikrar kepada Nabi, masuk Islam, kemudian ikut dalam perang Uhud. Setelah ikut dalam perang Uhud, gugur, maka akhir hayatnya itu husnul khotimah. Nah, maka mudah-mudahan ya umur yang kita miliki ini menjadi husnul khotimah karena kita
berada dalam satu kesatuan pengajian alumni. Orang-orang Yahudi itu juga orang yang suka melaksanakan qiyamul lail awalnya itu. Kalau dilihat dari ayat ini, suka melaksanakan qiyamul lail. Namun ketika Allah itu memuji orang-orang mukmin dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran, memuji orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi itu juga qiyamul lail dengan membaca kitab Taurat. Rupanya mereka itu tidak mau digandengkan dengan orang-orang mukmin yang oleh Allah mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menganggap orang-orang Yahudi yang masuk Islam itu adalah orang-orang bodoh. Anggapan mereka kalau mereka itu pintar, orang-orang mulia, tidak mungkin akan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Ini tidak mungkin meninggalkan agama nenek moyang mereka. Maka orang-orang mukmin yang masuk Islam, termasuk dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam, kelompok Abdullah bin Salam, kelompok di sini disebut Abdullah bin Salam wa akhuhu Sa'labah bin Salam, Sa'yah, Usaid, dan lain sebagainya, itu termasuk Ka'ab ini. Maka turunlah ayat ini, yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Itu di dalam kitab Badrutusan itu, dalam kitab kalau tidak salah itu Adabul Ilmi wal Muta'allim itu, la ahada illa bisnaini, la hasada illa bisnaini, rajulin atahullahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulin atahullahu al-mala fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak termasuk hasud, kecuali kita ingin seperti seorang laki-laki yang Allah berikan kepada laki-laki itu hafal Quran, tukang baca Quran, bangun tengah malam itu membaca Quran, bangun di tengah malam membaca Quran, kemudian di waktu siang juga membaca Quran. Dan laki-laki yang telah Allah berikan harta, mereka itu menginfakkan hartanya di waktu malam atau menginfakkan hartanya di waktu siang. Jadi namanya gibtoh. Artinya gibtoh, ada hasud. Kalau hasud itu dosa besar. Kalau hasud itu tamanna zawalin nikmati fil ghair, mengharapkan orang yang mendapat kenikmatan itu hilang nikmat daripadanya. Kalau gibtoh, kita ini ingin seperti orang itu yang diberikan anugerah oleh Allah. Orang ini oleh Allah diberi bisa baca Quran, bisa hafal Quran, pengen seperti orang itu jadi ahli ibadah. Maka la hasada ila bisnaini. Tidak termasuk kita ini hasud ketika ingin seperti orang yang telah Allah beri anugerah, baca Quran, undang malam, tahajud itu kan, atau oleh Allah diberi harta, hartanya itu diinfakkan untuk agama Allah, bukan dipakai untuk mubadir, bukan dipakai untuk poya-poya, bukan. Maka itu namanya gibtoh. Atau kita melihat orang yang pandai, yang cerdas, bisa tafsir, bisa hadis, ingin seperti itu namanya gibtoh itu. Maka tidak termasuk hasud. Maka la hasada ila bisnaini, di antaranya kita ingin seperti orang yang Allah beri anugerah bisa baca Quran, rajin ibadah, atau orang yang rajin ngaji, atau orang yang ada kaitannya selalu melakukan amal soleh
yatluna ayatillahi anal laili wa hum yasjudun. Mereka itu kan selalu qiyamul lail. Maka qiyamul lail ini sesuatu yang maha istimewa. Maka ketika kita itu bangun di tengah malam, apakah karena bangunnya dibangunkan oleh mau kencing? Kadang-kadang malam itu bangun mau kencing. Itu kita bangun mau kencing itu anugerah. Karena tanpa kita mau kencing kita tidak akan bangun. Namun setelah bangun ya dijadikan wadhifah itu ya, artinya dijadikan kebiasaan itu kita melaksanakan qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu termasuk da'bus sholihin. Di sini alaikum bi qiyamil lail fa inna da'bus sholihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratu sayyi'at wa manhatun anil ismi wa qila wa mutridatud da'i anil jasad. Alaikum bi qiyamil lail, istiqomah kita bangun malam itu. Karena bangun malam itu da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang saleh itu. Jadi kebiasaan orang-orang saleh itu qiyamul lail. Nah, maka termasuk wa qurbatun ila rabbikum, akan menjadi dekat kita dengan Allah gitu. Tetapi saya menemukan hadis di dalam kitab kitabnya itu ada hadis kam min qaimin laisa min illa sahar. Kalau tidak salah di dalam kitab Mukasafatul Qulub yang dulu mau dibaca oleh sekarang ini Imam Ghazali, kamin qaimin laisa min qiyamihi illa sahar. Banyak orang yang bangun malam, sholat malam, tetapi itu hanya bangun saja. Artinya sholat malamnya itu tidak menjadikan istimewa bagi yang melakukannya, karena mungkin di situ ada goron lain dari sholat itu. Apa goronnya? Mungkin melaksanakan sholat malamnya itu pengen hasil maksud atau macam-macam. Bukan sholat malamnya itu semata-mata ibadah karena Allah gitu kan. Nah ini itu di dalam kitab Mukasafatul Qulub, kam min qaimin laisa min qiyamihi illa sahar. Banyak orang yang bangun malam, sholat malam, tetapi itu hanya bangun saja. Jadi sholatnya itu tidak menjadi asar, ya, ini tidak menjadi asar. Ya seperti ada hadis rubba shaimin laisa min syamihi ilal juwal atos. Banyak orang yang berpuasa, puasanya itu hanya nahan lapar dan haus. Nah maka kalau kita baca kitab Sirajul Talibin itu kan Sarah Minhajul Abidin yang disusun Sirajul Talibin itu oleh Syekh Ihsan Jampes. Kebetulan saya itu ngaji dulu di Papan itu. Jadi pagi itu subuh ngaji di namanya Keijen, udah dekat Brantas. Terus setelah selesai hatam kita syarah ke Jampes di sana itu. Syekh Ihsan Jampes itu ya keturunannya itu dari ini, asal dari Jawa Barat tuh Gusti, dari Bogor katanya itu. Iya, Syekh Ihsan Jampes itu. Jadi Ajis itu pernah ngomong waktu ngaji hikam itu, pernah dengan istrinya Ajis kan anak yang Jember itu kan satu itu kan dengan itu ya Ihsan Jampes itu. Maka Ki Ihsan Jampes itu sejak kecil itu tukang merokok. Namanya kalau tidak salah Bakri apa itu asalnya itu. Karena dari kecil itu suka merokok, nakal itu. Sampai oleh ayahnya itu dipondokan itu di Semarang. Maka setelah dewasa, setelah ini ngarang kitab tentang rokok, tentang bolehnya rokok itu. Irsadul Ikhwan
bibayani hukmi syarbi dukhon wal ghawah itunya. Jadi irsadul ikhwan bibayani hukmi syarbil ghawah wa dukhon itu. Jadi petunjuk atau pedoman bagi kawan, bagi teman, bagi saudara tentang bolehnya minum kopi dan rokok. Ini paket lengkap itu. Karena rokok itu ya tidak terlepas dengan kopi, kopi itu tidak terlepas dengan rokok. Itu kan Sarah Minhajul Abidin kan Sirajul Talibun itu. Ternyata para ulama, para salafus sholih, ibadah itu bukan karena ingin dapat pahala. Enggak. Oh ibadahnya lillah itu. Nah ini. Jadi tidak punya boron apa-apa. Kita kadang-kadang sholat duha rajin, baca wakih rajin, karena punya maksud. Itu. Ya macam-macam ini. Karena punya maksud. Dan karena punya maksud. Nah, maka disebut qiyamul lail itu da'bus sholihin ini. Jadi kebiasaan orang-orang saleh itu kan. Nah, maka termasuk qiyamul lail itu kan menghidupkan malam. Bisa itu dengan sholat, bisa dengan zikir, bisa dengan membaca Quran. Ya memang kalau kembali kepada fikih, kalau kita itu habis tidur itu kan namanya tahajud. Tapi kalau memang tidak tidur kita sholat, ya itu memang sholat qiyamul lail itu kan. Nah makanya para ulama itu, para wali, ya para salafus sholih bangun, kemudian bangun itu ngopi, kopinya kopi pahit, itu supaya kuat, tidak tidur. Nah maka ada ungkapan itu yang mengatakan man mata wa fi batni asalu minal ghawah dakhala jannah. Nah, barang siapa yang mati di dalam perutnya itu ada bekas kopi masuk surga. Ternyata yang ngopinya itu salafus sholih ulama, bangun tidur ngopi, habis ngopi sholat, habis sholat baca Quran meninggal. Jadi pasun ini. Iya. Jalan gaple lah. Jadi gua pibat ya asal bedal gua ada khawal jannah gitu kan. Maka salat Abu Yamud tadi itu kan kalau ngaji malam habis ngaji itu kan minum kopi pahit kemudian sahur kan. Abu Yamud tadi itu. Jadi habis kopi, sholat, baca Quran itu kan atau mutolaah meninggal wafibatnya asalum dal ghawah kayak itu ya bukan seperti orang-orang yang nongkrong betul itu kan ini bukan seperti orang-orang yang nongkrong. Punten Haji dipotong nih mobil ini yang di grup mau dipudurkan dulu udah yang Vespa-nya mau keluar dulu lah mobil ada gambar mobil jadi terhalang mobil Vespa-nya. Jadi Gus Ipan ini udah jam 11 sama dikon. Ayo terus ke sepeda ini. Itu Bu Gus Ipan di sini. Putranya Gus Kami. Jadi yantuna ayatillahi anal lail wa hum yasjudun. Ayu sholuna tahajjud bil lail. Jadi salat tahajud gitunya. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat wa ulaika minas sholihin. Ya kalau memang ya as-sholihin itu kan yang namanya sholih al-qaib bi hukukillah wa hukuki ibadih. Artinya orang yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi yang lain. Itu kan. Maka disebut khairun nas anfa'ul linnas. Jadi sholih itu bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Bukan sholih ya secara pribadi.
Kan banyak secara pribadinya itu solih, memang ahli ibadah, tetapi tidak punya kepedulian terhadap keberadaan umat sekitarnya. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan tentang alim, tentang ulama, al-alim wa al-akifu ala dini. Yang namanya alim itu orang yang al-akifu ala dini, istiqomah terus menerus terhadap agamanya. Tetapi al-arifu ala hali ummati, kemudian yang tahu tentang kondisi umatnya. Bukan hanya itu, mereka itu ibadah untuk dirinya, itu kan soleh bagi dirinya, tetapi juga bagaimana bisa memperhatikan kondisi di sekelilingnya. Artinya bagaimana menciptakan suasana yang sejuk, yang damai, yang marhamah, menjadikan dirinya itu bermanfaat dan berguna. Itu yang dicontohkan oleh Hadratus Syekh, itu kan. Nah, maka di sini ulama itu kalau dulu itu kecerdasannya itu dibangun, kecerdasan spiritualnya itu juga dibangun dengan kecerdasan individual. Jadi kecerdasan individual dan kecerdasan spiritual itu menyatu. Sehingga ulama itu dibutuhkan itu. Ya, jadi ulama itu dibutuhkan. Nah, maka di sini ya'muruna bil ma'ruf, ini yu'minuna billah wal yawmil akhir, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat. Nah, ini selalu ini yatluna ayatillah anal lail. Jadi orang-orang yang istiqomah, yang membaca Al-Quran, ya istiqomah itu taklim, ngajar, seperti kan diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang sifat-sifat orang solih, para sahabat Nabi. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit tidurnya itu. Wabil ashadum yastaghfirun. Mereka itu juga ketika tengah malam itu yastaghfirun, selalu minta ampunan Allah. Tapi amalihim hakun lisa'i wal mafhum. Dan juga dermawan itu kan. Ini dermawan ini kan. Jadi disinilah kalau kita melihat dari kategori itu, bahwa kita seorang alim, seorang ulama juga harus mampu di bidang ekonomi. Di samping kita ini bisa memberi gitu kan, di samping kita ngayomi, kita ini ya bisa memberi kepada orang-orang, bisa membantu seperti dalam Mangkobah ceritanya Mbah Hasyim Asy'ari kan, beliau itu kaya sehingga yang masyarakat sekitar itu terayomi gitu. Yu'minuna billahi wal akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat wa ulaika minas sholihin. Ini jadi wa ulaika minas sholihin. Di sini yatluna ayatillah, kemudian yasjudu, ini yu'minuna billah, 3 ya'muruna bil ma'ruf, 4 wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat. Ini kan, nah ini. Jadi selalu istilahnya itu cekatan di dalam melaksanakan seluruh kebajikan. Ay min jumlatil ladina sur ahwalum dallahu wastahaqullahu wasanahu. Yang orang-orang sholah itu ya tentu orang-orang yang selalu ada di dalam ridha Allah, karena belum pernah memutuskan silaturahim. Ya, maka ada hadis laisal wasilu bil mukafa'ah walakinnal wasila liman qata rahimu. Yang namanya silaturahim itu bukan kita saling membalas karena mereka datang ke kita atau kita datang ke mereka, tetapi yang namanya silaturahim itu menyambung yang sudah putus, disambungkan kembali. Itu kan walakinnal wasila, itu kan liman qata rahimu. Jadi yang namanya silaturahim itu menyambungkan kembali yang sudah terputus. Nah ini
Ya ini kadang-kadang yang susah untuk dilakukan. Ini semua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang tersebut nanti bakal dikumpulkan dengan orang-orang solih. Ya. Ini para sahabat. Ini termasuk dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dengan Sayyidina Umar, yang disebut yusarul mar'u ma'aman ahabbah. Kita ini akan dikumpulkan oleh Allah beserta orang-orang yang ketika kita bersama sama-sama mencintai di dunia. Maka ada hadis al-arwah dulu jannatah. Nah, kalau kita ini bergaulnya begini, itu kan di pengajian, dan insya Allah gambaran di akhiratnya pun akan seperti kita ini bergaul ini di pengajian. Ya. Berarti ada di dalam kebaikan yang kita lakukan. Nah, makanya para mamang-mamang, ya tentu kebaikan kita yang dilakukan ini tidak terlepas bagaimana kita bisa menciptakan kesolihan sosial di samping kesolihan spiritual. Karena ini sudah ada janji Allah, wa'adallahu alladziina amanu wa amilus sholihati lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Mereka itu akan mendapat ampunan Allah dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah kalau tidak salah itu ayat 9. Nah, maka itulah para bapak, para hadirin, para mamang-mamang, ya intinya makrifat kita ini, makrifat billah, kita tahu tentang keadaan bahwa diri kita ini adalah yang telah Allah ciptakan menjadi diri atau menjadi makhluk yang terbaik. Kita tidak tahu kalau kita ini mau diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Karena ketika kita belum lahir, kita ini belum punya status. Hal ata alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Ini surat Al-Insan. Ketika kita belum lahir, manusia ini tidak punya sebutan, tidak punya status. Maka manusia lahir di mana tidak tahu. Kita ini akan dilahirkan di mana. Maka ketika kita lahirnya ini di Indonesia, itu patut disyukuri kita lahir di Indonesia, menjadi orang Indonesia. Nah, ketika kita lahir di Indonesia dan orang yang lahir di luar Indonesia seperti lahir di Arab umpamanya, tidak lebih mulia yang lahir di Arab dibandingkan dengan yang lahir di Indonesia. Mulia itu kena dengan ketakwaan, kena dengan ilmu, kena dengan amal sholih. Nah, maka dalam Al-Quran disebut inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan kena dilahirkan atau lahir di Arab disebut tanah suci, tanah haram, dekat dengan Nabi, tetapi kan banyak walaupun itu dekat dengan Nabi, keluarga Nabi umpamanya, tidak semuanya itu oleh Allah diberi hidayah. Nah, maka saya baca di dalam kitab Bukhari itu, ketika Abu Thalib itu akan meninggal, Nabi itu berdoa supaya pamannya itu diampuni dosanya oleh Allah, supaya Islam itu kumpul. Abu Jahal kumpul, Abu Lahab kumpul. Tetapi bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Maka nalil mu'mini wa nabi ayastaghfiru. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun kepada orang-orang yang telah Allah jadikan orang-orang itu adalah kafir. Nah ini, maka kita jauh di mana tempat Nabi itu dilahirkan dan waktu Nabi dilahirkan. Tapi kita termasuk pada hadis Nabi Muhammad SAW, tuba liman amana bi walam yaroni. Sangat bahagia orang yang beriman kepadaku tetapi belum pernah melihat aku, kata Nabi. Ya kita ini tuba liman amana bi walam yaroni.
Bayangkan kalau kita lihat ceritanya Abu Thalib itu yang merawat Nabi, ya, yang membesarkan Nabi itu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, tidak ada iradah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Masya Allah. Maka alhamdulillah kalau Allah diberi kekuatan nur iman, nur hidayah, sehingga kita disatukan dalam satu kesatuan, bisa menimba ilmu di tubuh Irang, bisa menjadi santri Hadrat Husain dan Haji Hasyim Asy'ari. Wallahu a'lam. Mohon maaf ya kalau salah minta dibenarkan, memang kekurangan yang saya miliki, yaitulah yang bisa saya tampilkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita di Haji Kafirin. Selanjutnya yang terakhir, baca yang terakhir